Halo semuanya, kali ini aku mau bahas sesuatu yang ternyata baru aku sadari beberapa hari ini dan aku yakin bakal relate banget sama kehidupan kita. Kamu pernah nggak kepikiran? Kenapa ada orang yang selalu bisa dapetin apa yang mereka mau? Entah itu pekerjaan impian, pasangan idaman, atau sekedar bikin teman-teman ikut pilihan liburan mereka. Apakah mereka lebih pintar? Enggak juga. Lebih ganteng atau cantik? Enggak juga. Atau sekedar lebih beruntung? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Mereka jago jualan. Bukan jualan barang, tapi jualan ide, opini, bahkan karisma. Maksudnya menjual di sini adalah saat kita mempengaruhi orang lain, meyakinkan mereka untuk setuju dengan pendapat kita, saat kita mencoba tampil menarik di media sosial. Semua itu adalah bentuk jualan. Bahkan saat kita berusaha membuat orang lain menyukai kita sedang menjual diri kita sendiri. Dunia ini penuh dengan kompetisi, dan orang-orang yang jago jualanlah yang sering kali berhasil memenangkan hati, pikiran, bahkan kesempatan. Jadi, kalau hidup ini adalah soal jualan, bagaimana caranya kita bisa jual diri tanpa terlihat memaksa? Yuk kita bahas di video ini. Mindset jualan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep jualan bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga berlaku dan dapat pula diterapkan dalam kehidupan sosial dan karir. Mindset jualan berisikan tentang cara berpikir yang mengedepankan nilai, hubungan, dan solusi dalam berbagai interaksi. Oke, kita telah satu-satu. Dalam membangun hubungan misalnya, bisa diartikan kita menjual diri kita melalui cara berkomunikasi, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Ya, kalau kita mau berteman dengan seseorang, kita perlu menunjukkan diri kita siapa, seperti apa, menjual nilai kepercayaan, empati, dan kebaikan. Nah, perihal seperti ini juga berlaku ketika kita bekerja, saat diskusi, atau rapat meeting misalnya. Sebenarnya, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kita sedang berbisnis di sana, menjual gagasan, dan gimana caranya bisa meyakinkan tim tentang gagasan yang kita berikan. Yang selanjutnya ada personal branding. Ternyata hidup semuanya tentang jualan adalah pengingat bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun personal branding. Membahas tentang bagaimana kita menjual diri kita kepada dunia. Bagaimana kita ingin dilihat, diingat, dan dihargai oleh orang lain. Saat bertemu orang baru, kita menjual kepribadian dan nilai-nilai yang kita miliki. Saat memimpin proyek, kita menjual visi dan strategi kita kepada tim. Personal branding kan sama dengan menjual diri, menjual nilai kita. Ini mencakup bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita menunjukkannya. Perlu konsistensi untuk membangun nilai yang ingin kita tunjukkan. Selain itu, nilai unik yang kita miliki menjadi sebuah keunggulan kenapa kita bisa dikenal orang lain. Lalu, bagaimana kita bisa membangun personal branding yang baik, yang bagus? Kenali diri sendiri. Kamu harus tahu kamu suka apa dan apa yang kamu bisa. Kamu gunakan itu untuk berkenalan dengan dunia. Tentukan siapa target audiensnya. Bersikap otentik. Ya tadi, semua orang punya keunikan sendiri-sendiri yang jadi nilai keunggulan kenapa kamu bisa dikenal. Komitmen dan konsisten. Gimana orang mau kenal coba kalau cuma sekali-sekali? Memanfaatkan platform yang tepat. Terus belajar dan berkembang, gak stuck gitu-gitu aja. Orang yang mau maju bukan orang yang suka gitu-gitu aja. Selanjutnya, ternyata hidup tentang jualan karena isinya adalah negosiasi dan persuasi. Negosiasi dan persuasi adalah tentang bagaimana kita mempengaruhi orang lain dalam mencapai kesepakatan. Tetapi di balik itu, kita tidak hanya dapat mencapai tujuan pribadi, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Istilah lain negosiasi ini adalah win to win. Ya, mencapai kesepakatan. Bagaimana keduanya bisa menerima, bagaimana keduanya bisa sama-sama untung. Ini bisa terjadi di mana saja, di setiap aspek kehidupan, di tempat kerja, di hubungan seperti pertemanan, atau bahkan di dalam keluarga. Setiap interaksi yang kita lakukan adalah proses menjual untuk mendapatkan apapun yang kita butuhkan dan apapun yang kita inginkan. Ada beberapa mindset yang diperlukan dalam negosiasi dan persuasi dalam mencapai apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan, yakni berpikir strategis, berpikir nanti langkahnya gimana dan apa aja dampak-dampaknya. Fleksibel melakukan pendekatan yang tepat berdasarkan situasi dan respon orang lain. Dan yang sangat-sangat penting adalah percaya diri. Ya kalau kita aja ragu, gimana orang lain mau ikut yakin?
Yang terakhir, berorientasi pada solusi. Menemukan solusi untuk menguntungkan semua pihak. Yang selanjutnya ada networking sebagai strategi penjualan. Sebelum memahami networking, kamu harus bisa konsep sebelumnya, negosiasi dan persuasi. Benar sekali pernyataan bahwa networking adalah strategi penjualan yang sangat-sangat powerful. Setelah sepenuhnya kita bisa menguasai seni networking, kita tidak hanya dapat mencapai tujuan pribadi dan profesional saja, tetapi juga menciptakan jaringan yang selalu mendukung pertumbuhan jangka panjang. Nah, secara tidak langsung, hubungan-hubunganmu dengan orang lain ini bisa mempengaruhi grow up-nya kamu. Ya kan malu rasanya kalau misalnya yang lain tumbuh, tapi kitanya stuck gini-gini terus, iya kan? Networking bisa terbangun dengan cara bergabung atau membentuk kelompok dengan komunitas atau orang-orang dengan minat yang sama dan kemudian membuka peluang kolaborasi. Networking sangat erat kaitannya dengan negosiasi dan persuasi. Ya, hubungan atau jaringan bisa terbentuk karena adanya nilai yang ditawarkan dan keuntungan yang didapatkan. Kalau kita nggak ada value, orang mah males dekat sama kita, apalagi kerjasama. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Simpelnya, kalau cara komunikasi kamu jelek, gimana caranya kamu mempengaruhi orang lain? Pernah nggak kamu pengen ngajak temen nongkrong di tempat favoritmu, tapi nggak ada yang mau? Bisa jadi bukan karena tempatnya yang jelek, tapi karena kamu nggak jualan dengan cara yang tepat. Bahasa tubuh, cara bicara, dan gestur kita punya pengaruh besar buat bikin orang percaya. Nah, mereka yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik biasanya juga memiliki kemampuan mendengar yang baik. Mereka tidak hanya fokus pada apa yang akan dikatakan, tetapi juga fokus pada apa yang lawan katakan. Ini rahasia yang tidak biasa didengar publik. Seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik sangat memperhatikan bahasa tubuh seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan gestur lawan untuk memperkuat pesan apa yang mau disampaikan. Ingat, dengan komunikasi yang baik, itu dapat menentukan seberapa sukses kita dalam menyampaikan ide, mempengaruhi orang lain, dan mencapai tujuan. Mau dapat pekerjaan impian, pasangan impian. Nah, belajarlah komunikasi yang baik. Ada lagi tentang emosi dan psikologi dalam jualan. Dalam interaksi sehari-hari, kita terus-menerus menjual diri sendiri atau menjual nilai kita kepada orang lain. Lewat emosi dan pemahaman psikologi membantu kita melakukannya dengan efektif. Kenapa kita lebih gampang beli barang karena iklan yang bikin terharu daripada yang penuh angka dan data? Ya karena manusia lebih dipengaruhi emosi. Sama juga waktu kamu mau jual ide ke orang lain. Misalnya saja dalam hubungan personal, dengan menunjukkan empati dan memahami perasaan pasangan, ini dapat memperkuat hubungan. Atau dalam karir misalnya, dengan memahami motivasi rekan kerja atau atasan, bisa membantu kita untuk bekerja sama lebih harmoni. Pokoknya yang paling penting dengan memahami emosi dan psikologi, kita dapat mengetahui apa yang memotivasi orang lain, bagaimana mempengaruhi orang lain, dan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita udah tahu gimana wataknya, gimana kepribadiannya, pasti bisa mempengaruhinya. Kau pernah heran, kenapa orang gampang ikut-ikutan tren? Yaitu karena otak kita suka yang namanya social proof. Ini bagian dari psikologi. Misalnya saja, kamu lebih percaya makan di warung yang ramai dibanding yang sepi kan? Nah, ini juga bisa diterapin ke kehidupan. Kalau kamu bisa menunjukkan ide atau pendapatmu yang juga didukung banyak orang, peluang orang lain buat setuju juga makin besar. Yang terakhir, jualanlah di timing yang tepat. Nggak mungkin dong kita minta gaji naik pas si bos barusan habis marah-marah. Oh, sangat tidak mungkin. Timing adalah segalanya. Pokoknya kalau mau jualan harus lihat waktu, jangan asal jualan di sembarang waktu. Ingat 3 kunci timing yang tepat. Pastikan orang dalam mood yang baik, perhatikan situasi dan kesibukan mereka. Karena kalau orang lagi capek atau lagi stres, jualanmu nggak bakalan laku. Selanjutnya, bangun percakapan sebelum masuk ke inti pembicaraan. Jadi bangun pendekatan terlebih dahulu sebelum pembeli ambil keputusan. Nah, coba kamu ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu gagal jualan karena timingnya nggak pas. Jadi setelah nonton video ini, siapa yang ikutan sadar kalau ternyata hidup semuanya tentang jualan? Jualan itu tentang bagaimana kamu bisa mempengaruhi orang lain. Bagaimana kamu menyampaikan sesuatu biar bisa orang lain terima. Kalau kamu mau sukses dalam karir, hubungan, atau bisnis, kamu harus belajar jadi penjual yang baik. Jadi, kapan terakhir kali tanpa sadar kamu jual sesuatu? Share video ini ke teman-temanmu ya, dan semoga bermanfaat.